Hai guys, aku udah pulang gereja. Jadi guys, sekarang aku sudah menemukan, walau terlambat ya guys, aku sudah menemukan keindahan gereja Katolik. Dimana dulu itu, karena pengaruh Protestan aku, dimana Protestan tidak ada patung-patung di dalam gedung gereja, jadinya juga terkesan tidak mau menghormati patung. Padahal ya, seperti yang kita tahu, patung itu hanya sebagai untuk, ya bagi aku ya, untuk mengingatkan bahwa Yesus itu ada. Coba kalau nggak ada patung-patung Yesus. Kan sepertinya manusia bisa lupa ya guys. Walaupun misalnya mendengar khotbah pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bisa lupa, tapi dengan adanya patung-patung bisa dikuatkan gitu. Bisa, contoh dengan salib ini aja bisa merasa dikuatkan. Coba misalnya nggak ada simbol salib ini. Jadi misalnya kita bilang, Tuhan nggak perlu simbol, tapi semua misalnya bilang Tuhan nggak perlu simbol. Dan semua simbol-simbol udah nggak ada misalnya. Bisa-bisa manusia juga lupa ya kan guys. Dan lama-lama kisah pengorbanan Yesus hilang gitu. Jadi sekarang bukan menyembah patung, tapi memang ya, andai roh itu ada di mana-mana, berarti tidak ada istilah berhala. Menurut pendapat aku ya guys. Berhala itu justru jika kita misalnya, contoh, aku kan sekarang bersuami Paul. Dan misalnya ada pria lain. Pria lain ini aku pilih dan aku tinggalkan Paul. Itu udah termasuk berhala menurut aku. Jadi kan Paul itu perwakilan Yesus. Jadi kalau misalnya aku meninggalkan Paul demi pria lain saat Paul masih hidup, itu udah berhala menurut aku ya. Dua. Jadi gini guys, dua suami ini maksudnya dua pria yang meniduri kita gitu. Atau bahkan misalnya demi pria yang lain yang lebih baik aku tinggalkan Paul. Kan enggak ya guys. Aku kalaupun mempersiapkan masa depan aku nanti jika Paul sudah dipanggil Tuhan. Ini ya persiapan aja guys. Aku pun nggak tahu siapa yang tahu kapan aku mati. Tadi aku tuh berdoa kepada Santo Geradus, menyalakan lilin gitu. Singkat aja supaya aku, ya kan sekarang kan aku istilahnya itu terancam ya, terancam oleh orang-orang yang juga mungkin digerakkan oleh roh-roh gitu untuk menguji aku. Jadi terancam dari berbagai sisi gitu ya. Tidak hanya izin tinggal, juga income loh guys. Income aku tuh nggak ada, dan juga Paul tuh belum ada income-nya, sudah 1 bulan lebih. Nah, aku berdoa itu singkat aja supaya aku bisa mendampingi Paul selama dia hidup. Walaupun dia di panti jompo. Bayangkan guys kalau misalnya aku itu benar-benar pergi meninggalkan Paul, yakni misalnya ke Indonesia. Paul itu kan bisa dikatakan sebatang kara. Mungkin ada orang yang mengurusi dia, tapi apakah cinta atau kasih mereka? Maksudnya yang di luar perawat ya, katakanlah mungkin saudarinya. Apakah cinta saudarinya itu seperti cinta yang aku rasakan? Aku bilang tidak. Karena jangankan dulu Paul, ibundanya aja dulu ya, nggak tahu sih aku. Katanya itu sekali-sekali aja dikunjungi. Udah ibunya loh. Udah ibu. Sedangkan aku aja dan Paul itu bisa dibilang kan kami tuh sesama orang asing. Aku Indonesia, dia orang Belanda. Aku kewarganegaraan Indonesia, dia kewarganegaraan Belanda. Dipersatukan hanya dalam istilahnya itu pernikahan, dan itu juga kalau orang bilang ya kasarnya itu kertas. Karena kami tidak ada berhubungan suami istri penetrasi. Tapi aku tuh ya, memang sih aku bilang sekali seminggu karena tiket kereta api. Tapi Paul bilang 2 kali seminggu, oke, aku datang. Bahkan kalau dia di sini di kampus, aku itu akan mengunjungi dia setiap hari. Kalau bisa ya, misalnya aku pulang kerja, datu aku singgahkan 1 jam. Udah pulang lagi ke sini gitu ya, ke flat ini. Kalau dia di Hambos ini. Tapi udahlah ya, nggak usah menjudge. Ini hanya soal cinta atau kasih atau sayang antara aku dengan saudari Paul. Apalagi sekarang alibinya tuh dia juga punya suami gitu ya. Jadi dia sebenarnya punya rumah tangga sendiri. Dan kalau kita orang Batak sebenarnya ya nggak wajib ya kan.
Kalau misalnya aku ya, gimana kalau misalnya adikku di panti jompo? Kan gak wajib aku yang misalnya mengurusi, misalnya. Wajib-wajib, tapi gini loh, itu kewajiban istrinya adikku gitu. Kalau misalnya adikku di panti jompo gitu ya. Misalnya adikku Bona, udah tua di panti jompo, atau saat dia misalnya tidak berkompeten. Anda dia di panti jompo, yang wajib itu kan istrinya ya, Catherine, my sister-in-law. Aku kan enggak ya guys, karena aku juga punya suami sendiri, punya rumah tangga sendiri gitu. Paling aku mengunjungi ya itu, seperti saudari Paul mengunjungi ibundanya sekali-sekali, mungkin sekali setahun, who knows, 2 kali setahun, who knows, gitu. Tapi nggak ada istilahnya misalnya wajib sekali seminggu, nggak ada ya kan. Tapi udah ya, tadi ceritanya soal, oh, Katolik itu udah aku rasakan indah ya gitu. Padahal dulu susah